Buruh harian lepas Ruslan yang tega menghabisi pacarnya sendiri di kawasan penangkaran kupu-kupu, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, terancam 15 tahun penjara. Ruslan dijerat pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang tindak pidana pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Selain itu, penyidik juga menambahkan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman 7 tahun penjara. Hal itu disampaikan Kapolres Maros AKBP Douglas Mahendra Jaya dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Aula Promotor Polres Maros pada Kamis 13 November 2025. Ia menjelaskan kasus ini terungkap pada Kamis 30 Oktober 2025 lalu sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Seorang warga menemukan sesosok perempuan dalam keadaan bersimbah darah di depan gerbang penangkaran kupu-kupu Bantimurung, lalu melaporkan temuan itu ke Polsek Bantimurung. Pria kelahiran Jayapura itu mengatakan pihaknya segera menuju lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Ya, ini lanjut lagi. Buat juk. Contoh pasal atau tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati seseorang. Dasar laporannya ialah nomor LP di depan gerbang penangkaran kupu-kupu Taman Wisata Bantimurung, Kabupaten Maros, yang merupakan tempat kejadian perkara. Salah seorang warga menemukan seorang wanita dalam kondisi tergeletak bersimbah darah yang kemudian menghubungi Polsek Bantimurung. Berdasarkan laporan tersebut, pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Identifikasi awal terhadap korban diketahui tercatat sebagai warga Kelurahan Kalabiran, berinisial R, umur 41 tahun, dan dari beberapa bukti petunjuk petugas dapat mengidentifikasi terduga pelaku dengan inisial R, umur 35 tahun. Kemudian barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian yaitu satu unit sepeda motor Tracker 125 cc, satu buah parang dengan panjang 25 cm dan lebar 4 cm beserta sarungnya, 2 buah ponsel dan 1 bungkus rokok dan beberapa butir rokok di sekitar lokasi kejadian. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pihak kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku, dan setelah tiba di rumah pelaku ditemukan satu unit motor milik korban bersama terduga pelaku yang di dalam rumah dan berhasil diamankan oleh anggota kepolisian. Pada saat diamankan ditemukan beberapa luka di bagian kepala. Ini yang pelaku, juga lengan sebelah kiri dan leher bagian belakang. Terduga pelaku yang bahkan luka akibat serangan tajam, sehingga petugas langsung membawa pelaku tersebut dan diduga pelaku ke rumah sakit Dodi Sarjoto London Hasanuddin dengan pendampingan Polres Maros untuk mendapatkan perawatan. Kemudian motif kejadian ini berdasarkan hasil pemeriksaan diduga karena persoalan asmara. Tersangka mengakui bahwa dirinya dan korban telah menjalin hubungan asmara kurang lebih 1 tahun. Tersangka juga mengakui bahwa pertemuan pada malam kejadian di depan gerbang penangkaran kupu-kupu Taman Wisata Bantimurung berujung pada pertengkaran dan pertikaian negara yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban.
Dan juga diakui bahwa dilakukan oleh pelaku dan juga pelaku juga mengalami luka yang serius di bagian leher belakang, kepala depan dan seperti itu. Secara khusus, pemicu pertikaiannya adalah korban meminta putus tetapi tidak diterima oleh tersangka. Ya. Kemudian tersangka juga tidak merusi korban untuk ikut dalam kegiatan jambore di Kecamatan Tabubulu. Dan yang ketiga, di TKP korban dan tersangka saling memeriksa isi HP, baik komunikasi WhatsApp-nya ataupun galeri foto yang ada di handphone. Nah, jadi di situ saling isi HP kemudian berantem kedua seperti itu. Nah, kemudian pada saat pertengkaran terjadi, tersangka mencari handphone milik korban yang diduga diletakkan di bawah sedal motor, sehingga tersangka minta kunci motor milik korban untuk mengambil handphone tersebut. Akan tetapi yang ditemukan tersangka adalah sebilah parang milik tersangka yang berada di bawah sadar korban. Kemudian tersangka mengambil handphone tersebut, tetapi dirampas oleh korban dan melukai tangan kiri tersangka. Pada tersangka berupaya menghilangkan pendarahan di tangan kirinya, kembali tersangka dapat serangan dari korban yang melukai bagian belakang dan bagian kepala bagian atas tersangka. Dan pada saat itu tersangka kembali berupaya merampas parang tersebut dan berhasil. Tersangka kemudian melakukan serangan kepada korban dengan babi kita yang mengakibatkan korban terdekat bersimbah darah dan meninggal di TKP. Kemudian pasal yang disangkakan yang pertama pasal 338 KUH pidana tentang tindak pidana pembunuhan yang dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dengan ancaman pidana 12 tahun penjara, dan pasal 351 ayat 3 KUH pidana tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seorang yang dengan ancaman 7 tahun penjara. Demikian yang dapat kami. Korban berstatus jaga beranak 2, pelaku saudara Ruslan Duda beranak 1. Mungkin bisa dijelaskan oleh Kadepres. Oh ini benar. Jadi rekan-rekan kami jelaskan bahwa parang ini dari hasil pengembangan kami yang awalnya diduga adalah milik korban, akan tetapi kami melakukan pengembangan dalam hal penyidikan, kami mendapat keterangan bahwa parang ini adalah milik pelaku yang diberikan oleh orang tua korban karena kedekatan yang sering datang ke rumah korban dengan hobi memancing, sehingga dalam artian orang tua laki-laki daripada korban ini yaitu Bapak Haji H, inisial kami sebutkan, berinisiatif memberikan parang dengan alasan untuk jaga-jaga pada saat mancing. Akan tetapi dua hari sebelum peristiwa berdarah tersebut terjadi, antara korban dan tersangka itu pergi mencari daun pisang yang dengan alasan akan digunakan untuk kegiatan di kantor, sehingga daun pisang tersebut diletakkan di bawah sadel jok motor korban karena motor korban yang digunakan untuk ke tempat mengambil daun pisang itu, dan diserahkanlah juga itu parang di bawah daun pisang, ditutup, dan mereka kembali ke rumah. Pada saat kejadian, tersangka jengkel karena yang ditampilkan oleh korban hanya 1 buah HP ada di sini, dan yang setahu tersangka korban memiliki 2 HP, sehingga tersangka mencari HP tersebut. Tersangka berpikir HP tersebut disembunyikan oleh korban, sehingga korban menyatakan bahwa tidak ada. Sehingga pada saat itu tersangka langsung, mana kunci motor dibuka sadelnya. Pada saat dibuka sadel, ditemukan parang milik tersangka di bawah sadel jok motor tersebut, yang berawal dari yang saya jelaskan tadi perihal setelah ambil daun pisang lupa diambil oleh tersangka. Karena situasi pada saat malam hari itu sedang terjadi perdebatan yang sengit antara kedua belah pihak, si korban kaget, kok pelaku ini pegang parang, diambillah, itu paslah kena tangan pelaku, dihentikan pendarahannya, terjadilah serangan kembali di belakang leher. Maaf kami tidak tampilkan gambarnya, agak ini. Kemudian dihajar lagi di bagian atas dan depan. Berdasarkan kejadian itu, spontanitas tersangka merampas
parang tersebut dan melakukan serangan secara membabi buta sehingga menyebabkan korban meninggal di tempat kejadian perkara. Terus niat tersangka membawa parang ke TKP itu apa Anda? Kami tidak menemukan ada niat membawa parang karena yang seperti kami temukan di perkembangan perkara kami, korban adalah SP 2025 SPKT Polsek Batimoro Polres Maros Polda Sulsel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.